Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Gelapkan dana ratusan juta, seorang mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru ditahan polisi. Menjelang Pilkada 2024 serentak, warga Ambon antusias urus KTP. Usai mogok massal, ribuan awak angkot di Ambon kembali beroperasi. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku menahan Ismail Umasugi, mantan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Ismail Umasugi ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku akibat menggelapkan dana pengadaan alat kesehatan atau Alkes penunjang fasilitas medik pelayanan kesehatan Mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun 2021. Usai diperiksa di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Ismail Umasugi langsung digiring ke tahanan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menggelapkan dana pengadaan alat kesehatan atau Alkes penunjang fasilitas medik pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun 2021 sekitar 9 miliar rupiah. Penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun anggaran 2021. Pada saat bulan Maret 2022 diajukan lagi SPM, namun di dalam SPM itu sudah tidak tunggal lagi atas nama PT Sanitiara Prima, tapi ditambah CP Sani Medika Jaya. Nah, pada PT Sanitiara Prima ini tidak dicantumkan nomor rekening. Yang dicantumkan nomor rekening adalah CP Sani Medika Jaya. Nah, tugas dari pengguna anggaran yang merangkap sebagai PPK, dia harus melakukan cross check betul, sehingga pada saat anggaran itu cair, betul-betul ditujukan kepada penyedia. Ya, kasihan orang kerja sudah keluar duit, tapi pada saat hasil itu didapat, uang itu ditransfer ke rekening lain. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari pihak kontraktor. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan penyelidikan dan penyidikan dan pelaku ternyata melakukan aksinya sejak November tahun 2021 silam. Akibat perbuatannya, Ismail Umasugi terancam dihukum 15 tahun kurungan penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menahan Rudi, Sekretaris, dan Mada, Kaur Keuangan Negeri Wonreli, Kecamatan Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, terkait penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tersebut. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudi dan Mada langsung digiring ke tahanan. Rudi dan Mada ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah turut serta bersama-sama melakukan korupsi dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2020 sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 500 juta rupiah lebih. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli menerima berkas perkara tahap 2 atas nama tersangka Rudi Petrus Sakarias dengan tersangka Magdalena Paulus selaku bendahara Desa Wonreli. Ini tindak pidana korupsi, pasal yang disangkakan adalah pasal 2 dan pasal 3
perbuatan mereka adalah membuat laporan bertanggung jawab yang tidak benar. Atas perbuatannya, Rudi dan Mada terancam 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Puluhan karung sampah mencemari pantai Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sampah terlihat berserakan di pantai sehingga terlihat sangat jorok. Sampah yang diduga berasal dari warga serta pedagang di sekitar Pasar Batu Merah ini juga mengeluarkan bau busuk. Jika tidak segera disingkirkan, sampah akan mengancam warga. Menurut saya sendiri, saya merasa resah dengan sampah-sampah yang ada sih. Kalau alangkah baiknya pemerintah Kota Ambon segera membersihkan ini atau menyuruh rekan-rekan atau untuk turun, tim untuk turun ke tempat supaya bisa melihat sama-sama aksi dan nyata yang terjadi di tempat kejadian. Iya. Jadi apalagi yang kotor ini kan bisa menimbulkan bau tak enak juga ya Pak? Iya Pak, betul. Menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Pemerintah diminta segera menyingkirkan sampah. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan, termasuk di pantai, agar wajah Kota Ambon tetap bersih. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menggencarkan perekaman data kartu tanda penduduk atau KTP bagi pemilih pemula untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Jumlah pemilih pemula di Kota Ambon tercatat 9.000 lebih. Dari jumlah ini, sebagian besar sudah melakukan perekaman KTP jelang Pilkada. Selain di kantor catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berupaya jemput bola ke sekolah dan tiap desa atau kelurahan untuk melakukan perekaman data sekaligus pencetakan KTP agar pemilih pemula terlayani keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Ini baru mulai bikin KTP? Iya. Jadi ini karena baru lulus atau bagaimana? Saya mau bikin karena pilkada jadi. Oh, untuk mau coblos? Iya. Jadi ini karena baru lulus juga ini ya? Iya, saya udah lulus 2023. Oh, 2023. Iya. Ini kan mau menjelang pilkada, jadi mesti pengurusan KTP ya? Iya. Targetnya itu kalau boleh yang sudah 17 tahun semua yang harus melakukan perekaman sehingga prosentasinya itu bisa naik mendekati 100%. Tapi kalau umpamanya sudah 17, 18, 19 tahun belum perekaman, otomatis presentasi sebesar 10% untuk statistik pemilikan KTP. Jadi Capil selalu Iya, menjemput kita bola ya? menggenjot kalau boleh sebanyak mungkin melakukan perekaman sehingga ketemu terbit KTP. Warga juga diimbau untuk segera melakukan perekaman data, terutama pemilih pemula, agar masuk dalam daftar pemilih pemula. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Ambon.